Oke, selamat siang semuanya buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian berikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, teman, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk lihat lagi price action dari Bitcoin, teman ya. Yang dimana saat ini setelah weekend ya, Bitcoin malah tertekan turun ya. Bahkan saat ini tembus di kepala 14 ya, 14 apa 15 gitu teman. Nanti bakal kita cek ya. Nah, seperti apa nanti untuk price actionnya dari Bitcoin, apakah ini memang nanti akan bisa memicu Bitcoin ke 112 atau 113, nanti bakal kita cek aja. Oke teman, di sini gue udah masuk di CMC ya, dimana kita tahu ya seluruh market cap kripto itu terkoreksi 1,71%. Dengan tingkat keserakahannya itu bisa dibilang masih gede ya teman, masih banyak. Terus untuk indeks altcoin sessionnya ini naik cuy, ini naik teman ya, indeks altcoin sessionnya. Dan kalau kita lihat saat ini teman ya, penurunan untuk Bitcoin ini memang nggak secara signifikan mempengaruhi altcoin. Cuma memang kalau bicara pengaruh atau nggak pengaruh itu udah pasti pengaruh, cuma nggak sesignifikan gitu ya teman ya. Karena apa? Karena ya indeks altcoinnya itu naik ya teman. Indeks altcoinnya naik, berarti kan orang itu juga banyak yang ngeburu altcoin gitu teman. Apalagi kalau kita cek secara return history ya, pergerakan market crypto itu yang cukup signifikan itu sepertinya akan terjadi di kuartal 4 ya, kuartal 4 tahun ini. Mudah-mudahan itu memang benar-benar terjadi gitu teman ya. Oke. Jadi nggak usah kelamaan teman ya, nggak usah kelamaan. So kita langsung lihat aja bagaimana price action dari Bitcoin. Oh ya, sebelumnya teman ya, ini ada beberapa news yang mungkin bisa kita baca dulu teman ya. Dimana saat ini tuh Departemen Keuangan AS ya, ini tuh masih bukan merevisi sih, tapi lebih meninjau ya mengenai undang-undang Genius teman ya. Katanya metode inovatifnya tuh guna mendeteksi aktivitas ilegal yang melibatkan aset digital. Jadi itu masih ditinjau, dibenerin lagi mungkin ya teman ya. Terus di sini kalau gue cek di data sentimen sih teman ya, kalau kita cek memang saat ini untuk seluruh market crypto itu mengalami penurunan ya, mengalami penurunan. Cuma di sini berdasarkan data sentimen, justru dengan penurunan ini sekelas hiu paus itu udah dari beberapa minggu yang lalu ya. 13 Agustus ini itu rata-rata tuh akumulasi terus teman. Ini terutama dompet kepemilikan 10 sampai 10.000 dolar AS ya, dimana dia berhasil mengumpulkan 20.000 Bitcoin ya, lebih banyak intinya seperti itu. Jadi terus mengakumulasi nih para well ini teman ya. Terus di sini juga Singapura ya telah menerima pembayaran kripto untuk mobil ini ya guys, sepertinya mobil nih teman ya, Volkswagen teman. Ya, terus juga ada mengenai SEC ini apa di ini Tramedia ya, belum disetujuin ya, nggak penting amat sih itu. Nah, di Thailand ini juga launch untuk turis ya, untuk convert crypto ya di Thailand teman ya. Jadi intinya adopsi kripto tuh makin terus naik ya teman, adopsi kripto terus naik ya. Gue pikir mudah-mudahan sih di kuartal 4 awal ini bisa memicu kenaikan yang cukup signifikan untuk Bitcoin gitu teman ya. Sebenarnya newsnya cuma itu aja sih. Terlebih juga nanti di tanggal-tanggal Oktober itu sepertinya banyak momen yang ditunggu-tunggu oleh para player kripto dan investor kripto ya, karena di Oktober nanti banyak sekali news-news yang secara signifikan bisa menjadi salah satu katalis yang menyebabkan apakah market crypto itu akan mengalami up and down, apa turun gitu ya. Oke teman, jadi kita langsung aja ya, kita langsung aja untuk cek bagaimana sih price action dari Bitcoin ya. Oke teman, jadi sebelumnya ya di live streaming gua kemarin teman, kita targetin kenaikan Bitcoin itu ada di kepala 19. Nah ternyata dia cuma mentok di 118.500 atau enggak 600 ya. Habis itu terjun lagi cuy. Oke. Karena apa? Kenapa kok nggak langsung naik aja bang? Ya karena kan kemarin di live streaming gue udah jelasin ke teman-teman semua,
Di time frame 4 jam Bitcoin memungkinkan naik, tapi di time frame 1 hari ini masih sangat memungkinkan turun. Nah, pertanyaannya apakah ini masih bisa memicu untuk penurunan Bitcoin? Ya, mengingat kalau kita lihat di sini ada support dasar yang sepertinya akan dituju oleh Bitcoin. Ya, ini di level 112 200. Ya, di level ini yang gue kasih tanda merah ini, teman ya. Nah, secara volume transaksi yang gue lihat, ini selnya masih cukup besar untuk Bitcoin. Coba memang nanti kita akan mencoba untuk cek beberapa indikator ya. Apakah ini memang memungkinkan untuk Bitcoin masih bisa berpotensi untuk mengalami suatu penurunan gitu, teman ya. Nah, di sini teman yang gue lihat ya, secara MACD ini baru aja mengkonfirmasi dead cross-nya. Nah, ini juga kemarin udah gue sebutin ya di live streaming gue ya. Dead cross ya untuk MACD di time frame 1 hari ini masih memicu untuk Bitcoin masih bisa turun ya. Sekarang di 114, bisa jadi Bitcoin bisa turun di 112 atau di 113. Intinya seperti itu, teman. Ya. Dan di sini gua akan coba cek stok RSI dari Bitcoin di time frame 1 hari. Nah, stok RSI-nya saat ini sudah menyentuh batas oversold, teman. Ya, tapi ini masih sangat memungkinkan Bitcoin masih bisa tergerus untuk turun sedikit lagi ya. Kemungkinan dia akan bertahan nih sepertinya ya di 112.000 US dollar, teman. Ya, karena secara histori ini oversold-nya ini udah ya tinggal dikit lagi lah cuy. Tinggal dikit lagi penurunan. Kalau kita lihat saat ini harga Bitcoin itu berada di 114, berarti ini bisa memicu untuk penurunan Bitcoin di 112 ya. Kalau saat ini kita lihat di 114 soalnya. Ya, jadi bisa ada indikasi penurunan Bitcoin sedikit lagi, teman. Intinya seperti itu ya, yang gue lihat dari stok RSI-nya. Ya, jadi apakah ini memang nanti bisa memicu untuk penurunan Bitcoin di 112? Sepertinya masih bisa. Tapi gue pikir di 113 dia akan bertahan ya. Jadi ya di sini nih ya, antara 100 ya sini nih, teman. Pokoknya di area sini nih yang gue kasih merah ini ya, 113.400 sampai di 112.200. Jadi ada indikasi atau chance untuk Bitcoin itu bisa masih tergerus turun ya dari harga sekarang. Kalau per video ini gue buat, Bitcoin tuh masih nyentuh di 114.800, teman. Ya, jadi ini masih bisa memicu ke 113.400 sampai di 112.700, teman. Baru dia akan ada kenaikan gini. Ya, intinya seperti itu yang gue lihat saat ini ya, teman, di time frame 1 hari untuk Bitcoin. Jadi lu harus hati-hati ya, karena potensinya masih memungkinkan Bitcoin masih tertekan turun sedikit lagi ya. Sekarang masih di 114.900 ya, kemungkinan bisa di 113 ya target kita ya, atau enggak di 112 pas. Intinya seperti itu. Oke, jadi itu tadi, teman ya, beberapa price action dari gua untuk Bitcoin. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa, sebelum gua akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi, teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didiskusikan informasi yang diberitahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.